Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Malam, Pak. Malam, Pak. Selamat malam, Malam, Pak. Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai pemikiran-pemikiran di dalam filsafat dan teori hukum. Nanti di pertemuan selanjutnya, sesi terakhir, kita akan membahas teori-teori yang lebih konkret ya, Bapak Ibu sekalian. Sebentar saya share. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya saya akan kembali zaman ke zaman, cuman saya akan ambil pemikiran-pemikiran dari zaman ke zaman. Jadi lebih kepada pembahasan teorinya ya. Pembahasan teorinya memang ada sedikit beberapa pembahasan filsafat, tapi pembahasan teori lebih kental dalam materi kita hari ini. Baik, yang pertama adalah gagasan di dalam keadilan. Bahwa hukum sebagai partisipasi gagasan keadilan. Itu pertama kali muncul ketika membicarakan mengenai keadilan itu menjadi tujuan dari hukum. Menurut filsafat Yunani, dulunya itu orang tidak tahu norma itu sebenarnya harus untuk apa. Jadi awalnya orang tidak mengetahui ada norma itu sebenarnya untuk apa gitu ya. Terus kemudian ada gagasan dari Plato bahwa norma itu kemudian digunakan untuk mengatur. Norma digunakan untuk mengatur, nanti akan ada konsep di mana kalau sudah mengatur, sudah teratur di dalam tatanan masyarakatnya, maka norma itu sudah mencapai ketertiban. Nah, Plato di dalam waktu yang bersamaan juga memunculkan ide mengenai keadilan. Ide keadilan ini menurut Plato adalah sesuatu yang dicapai oleh karena kearifan raja. Nah, Plato itu menilai bahwa keadilan itu tidak ada kaitan sama sekali dengan hukum. Karena keadilan itu adalah sesuatu yang dicapai oleh kearifan raja. Nah, hukum itu hal sesuatu yang sendiri. Hukum itu fungsinya adalah untuk menata polis, mencapai keteraturan. Itu saja. Tetapi kalau keadilan itu adalah kebijakan dari penguasanya. Jadi Plato konsep awalnya di dalam memandang keadilan itu memisahkan. Terus kemudian pernah Plato mencoba filsafat teori dan teorinya ini kemudian gagal. Ya, ini mungkin pernah saya singgung sebelumnya di dalam materi sebelumnya. Ini adalah gagasan awal ketika kita mengenal keadilan. Tapi dalam perkembangannya Bapak Ibu sekalian, baik Plato, kemudian Aristoteles, itu kemudian mengembangkan konsepnya masing-masing. Sampai kepada zaman ke zaman. Di dalam pemahaman masyarakat adat, mereka memandang keadilan itu adalah sesuatu keseimbangan. Kenapa keseimbangan? Contohnya begini Bapak Ibu, yang dimaksud keseimbangan itu adalah menyeimbangkan dari posisi yang tadi sudah dirusak oleh karena pelanggaran kepada posisi lebih baik lagi. Jadi contohnya kayak barang yang kemudian rusak, kemudian dicoba untuk dilem kembali, direkatkan kembali. Nah, posisi untuk mencoba merekatkan kembali itu adalah posisi untuk mencapai keseimbangan kembali. Nah, menurut masyarakat adat, yang seperti itu disebut sebagai keadilan. Jadi konsepnya keadilan menurut masyarakat tradisional itu adalah keseimbangan. Di dalam masyarakat tradisional itu juga ada ketakutan kalau misalnya keseimbangan tidak terjadi, nanti akan menjadi malapetaka bagi mereka. Maka ketika misalnya ada perusakan alam, kayak seperti contoh di Kalimantan, ada kerusakan alam di sana, masyarakatnya meminta ya si perusak untuk membayar denda adat, seperti itu contohnya.
Denda adat itu macamnya banyak ya, bisa uang, bisa sebuah tindakan dan segala macam. Nah, pada waktu pelaku perusakan itu tidak melakukan pembayaran denda adat, maka yang ditakutkan masyarakat Kalimantan adalah mereka akan terkena imbas dari kemarahan alam. Makanya mereka pasti akan ngotot untuk pelaku harus melakukan apa yang dikehendaki oleh adat. Sama halnya dengan konsep zaman Yunani seperti dulu. Jadi penghukuman itu adalah salah satu sarana bagi bagi hukum untuk bisa mengembalikan posisi keadaan semula. Itulah kenapa kok ada konsep eye for an eye, mata untuk mata. Kalau ada anggota keluarga yang dibunuh, maka si orang yang pelaku pembunuhan dia harus juga mati. Karena konsepnya ya dia harus dikembalikan satu, orang berkurang satu ya si pelaku harus berkurang juga. Nah itu konsep keadilan yang dari zaman ke zaman meskipun kita kenal dari sejak Yunani sampai sekarang itu tidak ada, kadangkala akan mengulang ya, kayak recycling ya. Dia kadangkala akan mengulang dan mengulang. Nanti akan kembali kepada titik lama lagi, kemudian dia akan masuk ke konsep keadilan yang baru dan seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi akan sulit Bapak Ibu untuk mendefinisikan keadilan dalam satu perspektif. Sulit sekali. Nah kalau misalnya Bapak Ibu mau melihat keadilan seperti apa, sebenarnya kalau ukuran saya sih kalau melihat keadilan seperti apa itu tidak cukup hanya dengan melihat dari normanya saja, tetapi melihat dari hati nurani. Kalau menurut saya seperti itu. Karena kenapa reasoningnya, filsafatnya adalah hukum itu harus mempunyai moralitas. Moralitas itu dasarnya adalah hati nurani. Ketika kita membuat hukum supaya mencapai cita-cita keadilan tadi, hukum yang kita buat itu sudah diracik dengan namanya moralitas. Otomatis keadilan yang akan dicapai nantinya adalah keadilan dengan ukuran moralitas. Nah ini kalau menurut ukuran saya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ilmu hukum itu ilmu yang unik. Bapak Ibu bisa punya pandangan yang berbeda mengenai keadilan. Itu tidak ada masalah. Yang paling penting adalah argumentasi yang Bapak Ibu bentuk mengenai keadilan itu seperti apa. Bisa saja Bapak Ibu berpandangan yang namanya keadilan itu adalah sesuatu yang bisa diukur dengan norma hukum. Oke, itu tidak ada masalah dengan itu, karena memang ada dasarnya. Ada argumentasi, ada aliran yang memang berpandangan seperti itu. Ya, yang penting bagi kita sebagai akademik di sini adalah dasar argumentasi kita seperti apa. Oke, itu kalau kita melihat dari satu sisi keadilan. Terus ada satu lagi, sebentar. Teori pemikiran mengenai tradisi konstitusi. Jadi konstitusi itu bukan barang yang dikenal pada zaman Yunani. Itu sesuatu yang baru pada zaman abad pertengahan. Konstitusi itu kita mulai dulu dengan pijakan teori komunitas hukum. Di dalam teori komunitas hukum itu dikatakan bahwa keberadaan komunitas tidak mesti didasarkan pada suatu kesepakatan, namun di samping didirikan di atas landasan naluri sosial manusia, ia juga bersandar pada aturan yang entah disetujui terbuka atau diam-diam menentukan sifat dari perkumpulan dan kehidupan bersama. Aturan ini disebut sebagai hukum kesejahteraan. Dan ini yang akan menjadi konstitusi dan menjadi landasan komunitas hukum. Nah, teori komunitas hukum oleh Hooker ini
sebenarnya mau mengingatkan kepada kita bahwa di dalam pondasi bangunan hukum itu ada sesuatu yang fundamental. Nah, sesuatu yang fundamental inilah yang akan menjadi acuan, menjadi tumpuan dari semua norma-norma. Tetapi Hooker juga mengingatkan bahwa semua bangunan hukum ini haruslah ada landasan naluri sosial manusia. Seperti yang saya katakan tadi, kalau saya pandangannya setiap kita mengukur keadilan adalah dari diri ukuran hati nurani. Itu menurut saya. Mungkin Bapak Ibu melihatnya dengan cara yang berbeda. Dan Hooker itu juga mengatakan bahwa selain konstitusi sebagai landasan fundamental dari semua bangunan hukum, itu ada yang namanya hati nurani sosial. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena di zaman ketika tradisi konstitusi itu mulai bermuncul, mulai berkembang, tetapi Hooker tetap mengingatkan mengenai satu hal yang namanya moralitas. Terus kemudian ada ahli yang namanya Sir Edward Coke. Dia mengatakan bahwa kekuasaan dan yurisdiksi parlemen untuk membuat hukum dan menyusun undang-undang sangatlah transenden dan absolut. Kekuasaan itu tidak dibatasi, kemudian kekuasaan parlemen sebagai sumber dari segala hukum rentan terhadap pembatasan oleh hukum kebiasaan. Nah, hal ini ditunjukkan apabila keputusan parlemen bertentangan dengan hak masyarakat, maka hukum kebiasaan akan mengontrolnya dan memvonis bahwa keputusan itu tidak sah. Nah, ini menarik. Kenapa Sir Edward Coke ini sebenarnya mau mengatakan bahwa harus ada pembagian yang jelas antara yurisdiksi raja dengan yurisdiksi parlemen. Karena pada zaman Coke pada waktu itu, raja itu dianggapnya terlalu mengintervensi si parlemen, meskipun parlemen sudah ada. Jadi ini cerita pasca adanya pembagian kekuasaan yang dikenal ya. Oke, nah Coke ini hidup di zaman Inggris, Raja Inggris pada waktu itu. Ini ada dialog yang saya cuplik dari buku biografinya Coke ya. Coke mengatakan hukum kebiasaan itu melindungi raja. Terus raja mengatakan itu pengkhianatan ya. Raja itu yang melindungi undang-undang, bukan undang-undang melindungi raja. Raja yang mengangkat hakim dan uskup, gitu kata raja. Nah, dalam arti dialektika antara raja dan Coke ini, kita bisa mengambil sebuah benang merah. Sebenarnya di sini ada keinginan menjadikan manusia itu cukup. Jadi hanya manusia saja yang cukup untuk bisa menafsirkan hukum. Raja itu menginginkan seperti itu. Artinya, ya raja lah yang akan menafsirkan itu semua. Semuanya akan bermuara ke sana. Tetapi pandangan ini kemudian ditolak oleh Coke. Justru harus ada hukum yang tertinggi. Hukum yang tertinggi yang memang menaungi raja. Dalam bahasanya Coke sebenarnya juga membatasi ruang lingkup raja itu. Nah, ini yang kemudian tidak diterima oleh raja. Tetapi pada pergeseran waktu, nantinya nilai hukum tertinggi di atas raja ini, itu nanti akan diterima oleh semua kalangan. Mau nggak mau raja kemudian mengikuti. Nah, itulah kemudian kita kenal dengan hukum yang menaungi semua kekuasaan. Kemudian ada ada sebuah tulisan dari Bacon. Dia mengatakan mereka yang menulis tentang hukum dan perundangan selalu merupakan ahli hukum dan tidak pernah seorang negarawan. Ahli hukum ini memimpikan adanya negara imajiner. Sedangkan
Ahli hukum selalu membicarakan institusi mereka dapati dalam hukum yang berlaku. Menurut hukum kebiasaan, berposisi di atas hukum perundangan, namun di atas keduanya adalah nalar. Nah, Bacon itu menulis seperti itu sebenarnya sekaligus menjadi kritik terhadap pandangan-pandangan ahli hukum yang terlalu mengidealismekan sesuatu di dalam pandangannya. Ideal itu bagus, tetapi ketika bicara mengenai idealisme dengan faktual itu juga harus sinkron. Tidak bisa kita mempertahankan idealisme terus memaksakan idealisme di dalam sebuah fakta. Sedangkan faktanya tidak masuk seperti itu. Ini sebenarnya kritik yang seperti itu. Jadi pemikiran yang lain seperti pemikiran hukum sebagai perintah misalnya. Ini pemikiran awalnya adalah John Austin ya. Bapak Ibu mungkin tahu pemikiran seperti itu. Bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Kemudian diberlakukan, dipaksakan kepada masyarakat untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Thomas Hobbes itu salah satu pemikir yang juga setengahnya menyetujui lah konsep hukum sebagai perintah. Hukum sebagai perintah ini adalah yang kemudian kita kenal dengan positivistik nantinya. Jadi ketika hukum sebagai perintah, maka segala sesuatu berada di tangan penguasa. Baik buruknya berada di tangan penguasa. Nah, ini yang jadi permasalahan ketika bicara mengenai hukum sebagai perintah. Baik buruknya adalah di tangan penguasa. Kalau penguasanya zolim, iya, hukumnya pastilah zolim. Padahal sebenarnya hukum itu tidak pernah punya wajah yang zolim. Nah, kemudian di dalam konsep hukum sebagai perintah, itu ada sebuah sebuah logika bahwa hukum itu berarti bekerjanya secara pasif. Kenapa? Karena sangat tergantung dari perintah penguasa. Perintah penguasa itu akan bekerja ketika ada pelanggaran terjadi. Pelanggaran terjadi, perintahnya akan muncul. Alias proses penindakannya akan muncul. Seolah mengatakan bahwa tidur, dia akan bangun ketika perintah dari penguasa muncul. Dia akan bangun oleh karena trigger yang namanya pelanggaran. Nah, dalam konsep positivistik ya seperti itu. Karena positivistik itu jiwanya hukum sebagai perintah dari penguasa, maka hukum itu dianggap tidur, sementara ketika ada pelanggaran terjadi, maka hukumnya akan bergerak. Disitulah penguasa sudah melakukan proses hukum. Ya, itu kira-kira gambaran di dalam hukum sebagai perintah. Terus kemudian ada Hume. Hume mengatakan mengenai konsepnya ini, sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan. Tapi ini konsep filsafat ya Bapak Ibu. Kok sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan. Menurut Bapak Ibu kenapa? Saya pengen dengar pendapatnya dulu deh. Ada yang mau pendapat? Silakan. Pak Andika? Ada Pak Andika? Ya, Pak. Ya, Pak. Sesuatu yang berguna itu akan menimbulkan kebahagiaan. Kenapa, Pak? Sesuatu yang berguna menimbulkan sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan. Itu menurut Bapak kenapa? Ini konsep filsafat nih. Karena dia sesuai dengan apa yang diterima, Pak. Jadi
dia tidak bertentangan dengan hati. Jadi menerima, kalau tidak menerima Sorry, maka Pak, tidak. bisa diulang, aku putus-putus diterima saya. Iya Pak, izin. Di sini lagi hujan lebat Pak. Oh, oke. Oke, ke Bu Miming ya. Silakan Bu Miming. Ya, Pak. Ya, sesuatu yang berguna itu menimbulkan kebahagiaan. Kenapa seperti itu, Bu Miming? Karena sesuatu yang berguna itu berarti dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Saat kebutuhan hidup terpenuhi, maka kita akan mencapai kebahagiaan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Wirman, silakan. Terima kasih Dr. Yudi. Menurut saya sesuatu yang berguna itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Hingga sesuatu yang bermanfaat itu bisa digunakan untuk sesuatu kemanfaatan yang mempunyai hasil. Maka hasil itu dengan sendirinya akan memberikan kebahagiaan. Demikian, Pak. Oke. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ukurannya adalah kemanfaatan ya. Oke, dari Bu Miming juga seperti itu, sekilas dari Pak Andika tadi saya tangkap meskipun kepotong juga seperti itu. Kita lihat jawaban dari Hume. Hume mengatakan, sepertinya adalah sesuatu yang nyata bahwa keadaan yang memberikan kegunaan dalam subjek merupakan sumber dari pujian dan sambutan baik, bahwa ini selalu diserukan dalam semua keputusan moral tentang kebaikan dan kelemahan suatu tindakan. Bahwa ini merupakan sumber tunggal penghargaan tinggi yang diberikan kepada keadilan, ketaatan, penghormatan, kesetiaan, dan kesucian. Bahwa ini tidak bisa dipisahkan dari Izin Pak, suaranya hilang Pak. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya terkat tadi koneksi internetnya. Bentar, saya lanjut. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelihatan Pak. Jadi menurut Hume, kembali ke pertanyaan dasar tadi, sebenarnya inti dari ajaran Hume adalah kebaikan bersama, kedamaian, keselarasan, dan ketenteraman dalam masyarakat, dalam menegakkan keadilan, bersandar pada kebaikan. Kaidah manusia dan simpati merupakan pilar bagi aturan hukum. Nah, ketika ini konsep dasarnya ada dari pertanyaan dasar Hume. Kalau itu berguna,
maka akan memberikan kebahagiaan. Sesuatu yang menimbulkan sesuatu yang baik, itu akan memberikan kebahagiaan. Kenapa? Karena ketika sesuatu yang menimbulkan kebaikan, maka itu akan menjadi sandaran pilar utama dari sebuah aturan hukum. Nah, aturan hukum yang dibuat didasarkan atas pilar-pilar kebaikan, maka hasilnya juga adalah kebaikan. Nah, kalau kebaikan untuk semua, kebaikan untuk semua atau kebaikan bersama, maka timbulnya adalah kebahagiaan. Tidak ada kisruh, tidak ada kekacauan, dan sebagainya. Nah, konsep pemikiran Hume kurang lebihnya seperti itu, Bapak Ibu. Sekali lagi, Hume masih berlandaskan bahwa sesuatu yang baik itu menjadi pilar untuk dalam menjadi sebuah hukum. Kalau saya masih berlandaskan bahwa hati nurani itu menjadi bagian dari sebuah hukum. Saya melihat dari pandangan pada umumnya, tapi sebenarnya konsepnya sama. Baik itu kebaikan, hati nurani, itu ukuran. Kebaikan itu ukurannya apa? Tetap hati nurani. Kalau pandangan saya seperti itu. Kalau kebaikan itu diukur dengan ukuran yang lain, seperti contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu sering menyumbang ke acara-acara entah apapun itu. Itu orang lain melihatnya adalah sebuah kebaikan. Ukuran mereka melihat kebaikan Bapak Ibu sekalian bukan karena sincerely itu ketulusan ya. Bukan karena ketulusan, tetapi melihat dari Bapak Ibu yang sering memberi materi. Padahal memberi materi bukan berarti tidak ada maksud, bukan berarti tidak kemudian tanpa maksud gitu ya. Bisa jadi memberi materi memang ada maksud, ya kan? Jadi ukuran yang sejati harusnya ukuran yang lebih mendalam daripada apa yang sekedar hanya kita lihat. Makanya saya selalu menggunakan ukuran hati nurani itu untuk melihat mengenai hukum. Oke, kemudian hukum sebagai perintah juga menjadi bagian pemikiran dari Jeremy Bentham. Tetapi Jeremy Bentham itu sebenarnya lebih mengkritisi, karena Jeremy Bentham itu sebenarnya mengarah kepada hukum itu harus membuat manusia bahagia. Ada statement awal dari Jeremy Bentham yang mengatakan, alam telah menempatkan manusia di bawah pemerintah kekuasaan. Itu dua penguasa. Penguasa itu disebut duka dan suka. Kedua penguasa ini juga akan menentukan apa yang mesti kita lakukan. Nah, keduanya menentukan juga apa yang harus kita pikirkan. Jadi ketika kita berduka, apa yang kita pikirkan itu, kemudian apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang terkait dengan duka. Ketika kita bersukaria, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan itu adalah dalam koridornya kesukariaan. Nah, sekarang pertanyaan mendasar lagi dari Jeremy Bentham. Ini pertanyaan filsafat juga. Seberapa efektifkah kerjasama bisa dicapai demi mewujudkan masyarakat manusia, sedangkan manusia penuh dengan kepentingan diri? Manusia sendiri itu kan dikuasai oleh dua dunia itu tadi, dua duka dan suka tadi. Nah, manusia sudah terkontemplasi, sudah tersibukkan dengan dua dunia itu. Artinya, bahasanya Jeremy Bentham, manusia sudah asik dengan dirinya sendiri. Nah, bagaimana bisa mewujudkan masyarakat manusia yang bisa bekerja sama secara efektif? Ini pertanyaan Jeremy Bentham. Menurut Bapak Ibu, kayak gimana caranya? Seberapa efektifkah kerjasama itu bisa dijalin, sedangkan manusianya sendiri masih ya memikirkan dirinya sendiri, karena dia sibuk dengan pemikiran suka dan duka. Pak Ernest, silakan Pak Ernest.
Tuh, Pak Ernest nggak ada. Pak Andri Oktora. Ya Oktora. Pak, Ya, silakan Ya, Pak Pak. Andri. kalau saya bilang gini sih, kalau menurut saya gini, selama manusia itu masih mementingkan kepentingan sendiri itu nggak akan efektif. Makanya dibuatlah satu sistem di mana manusia itu berupaya untuk mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri atau kepentingan kelompok gitu Pak. Oke, makasih Pak Andri. Ya. Jawaban Bentham intinya adalah memaksimalkan peran hukum dan pemerintahan. Jadi ketika bicara mengenai manusia yang sibuk dengan dirinya sendiri, ada solusi yang diberikan oleh Bentham. Kalau Pak Andri tadi mengatakan ya harus bersama-sama gitu, oke. Kalau Bentham itu mengatakan yang penting kepentingannya itu diinventarisir ya. Kemudian diformalkan dalam bentuk sebuah kegiatan yang sifatnya formal. Kemudian setelah itu barulah dia melakukan fungsi hukum, baik sebagai hukum sebagai ketertiban maupun hukum sebagai social engineering. Ketika hukum itu diperankan secara maksimal, maka mau nggak mau, ya namanya kepentingan diri manusia tadi, itu akan harus dipatuhi. Dengan demikian, manusia-manusia yang egosentris tadi akan menjadi terpaksa melaksanakan. Makanya, solusi dari Bentham adalah itu. Kepentingan-kepentingan dileburkan di dalam sebuah aktivitas, kemudian aktivitas itulah yang kemudian diatur, kemudian dijadikan peran hukum dan pemerintahan menjadi lebih maksimal. Ini maksud dari Bentham. Artinya Bentham itu menginginkan kerjasama yang dijamin itu adalah kerjasama yang memang harus ada peran hukum di dalamnya. Karena kalau enggak, Bapak Ibu, misal dibiarkan, maka manusia akan berada dalam dua penguasa itu saja. Artinya, manusia akan memikirkan kepentingan diri sendiri terlebih dahulu, seterusnya. Tanpa memaksimalkan peran hukum dan pemerintahan, nonsen bagi manusia satu akan bekerja sama dengan manusia yang lain. Ya, sebenarnya Pak Andri sudah menjawab itu dengan bahasa yang berbeda sebenarnya gitu. Oke, kemudian hukum sebagai dasar hukum konstitusi. Ada seorang bernama John Locke yang mengatakan bahwa kedaulatan rakyat menjadi dasar penyusunan aturan hukum. Dasar John Locke ini salah satunya berlandaskan pada pemikiran teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial itu mengatakan bahwa pada umumnya manusia itu akan ada kecenderungan untuk memakan satu dengan yang lain. Akan berperang dengan satu dengan yang lain. Karena manusia itu haus akan kekuasaan. Seperti hewan yang lagi kelaparan, ketika dia lapar maka dia akan menerkam hewan yang lain, seperti itu. Jadi bahasanya seperti itu. Makanya ada sebutan homo homini lupus. Manusia itu akan menjadi serigala bagi sesamanya. Nah, kontrak sosial ini menginginkan adanya ketika sebuah kelompok masyarakat itu bersepakat terhadap sebuah norma dan bersepakat terhadap sebuah pemerintahan, maka masyarakat haruslah kedepannya tunduk kepada apa yang disepakatinya. Seperti contoh ketika dia sudah menunjuk pemerintahan, penguasanya si A, maka dia akan tunduk kepada apa yang dikatakan si A. Meskipun kekuasaan tertinggi tetap di tangan mereka. Jadi A itu menjalankan
nilai-nilai yang sudah ditentukan oleh kelompok tersebut. Nah, ini konsep awalnya. Kemudian muncullah pemikiran namanya kedaulatan rakyat, people sovereignty. People sovereignty ini kemudian menjadi dasar bahwa semua aturan itu haruslah didasarkan atas people sovereignty. Itu ya karena dasar itu tadi kontrak sosial tadi. Kalau kontrak sosial itu konsep awalnya adalah untuk menunjuk siapa yang menjadi penguasa, mewakili kepentingan bersama. Nah, kemudian people sovereignty ini adalah untuk menetapkan aturan hukumnya. Ya, artinya ini perkembangan yang sama dengan konsep yang mirip, logika yang sama, tetapi diperuntukkan bagi objek yang berbeda. Kemudian ada hukum sebagai ungkapan rasio murni. Ada orang bernama Baruch Spinoza. Spinoza ini terkenal dengan pemikiran mengenai kebebasan dan penalaran. Spinoza itu mengatakan orang yang bebas hanyalah mereka yang hidup sesuai dengan nalar dan kemauan bebasnya. Maka masyarakat yang bebas adalah hukumnya didasarkan pada nalar. Zamannya Spinoza adalah zaman di mana setiap pemikiran yang didasarkan atas nalar manusia itu di atas segala-galanya. Jadi Bapak Ibu mungkin masih ingat pada zaman dulu ketika kita bicara mengenai perkembangan filsafat, seperti yang dijelaskan Prof. Lili juga, ada sempat di mana pemikiran manusia dengan rasio manusia itu tidak bisa kemudian meninggalkan ajaran-ajaran agama. Artinya semua pemikiran haruslah dilandaskan pada ajaran agama pada zaman itu. Pemikiran filsafat juga dipengaruhi dengan hal seperti itu. Itu yang kemudian disebut sebagai zaman apa, Bapak Ibu? Masih ingat eranya disebut zaman apa itu? Zaman kegelapan, Pak. Ya, betul sekali Pak Andri. Zaman kegelapan. Nah, muncullah kemudian mulai pelan-pelan seperti mata dari yang tertutup sampai terbuka pelan-pelan. Muncullah terang. Nah, mulai pemikiran manusia itu digunakan. Mulailah kemudian yang namanya ajaran yang mempengaruhi pemikiran itu kemudian ditinggalkan. Jadilah sudah masuk kepada zaman di mana sekuler itu bekerja gitu. Nah, Spinoza itu hidup di zaman itu. Di zaman sudah tercerahkan, sudah mulai meninggalkan pemikiran-pemikiran yang diikat oleh ajaran-ajaran agama. Makanya pandangan dia mengenai penggunaan rasio murni di dalam hukum itu adalah penting munculnya di sini. Dan dia mengatakan dengan bahasa bahwa hukum haruslah didasarkan pada nalar. Oke, itu baru Spinoza. Ada kemudian ada mengatakan Christian Wolff mengatakan tidak ada hukum tanpa kewajiban yang mendahului keberadaannya. Di sini sebenarnya Christian Wolff itu mengatakan semua manusia itu sama. Makanya muncul ada gium awal mengenai semua orang itu di hadapan hukum itu sama posisinya. Itu adalah ada karena pemikiran yang seperti ini. Tidak ada hukum tanpa kewajiban yang mendahului keberadaannya. Yang darinya ia berakar dan yang darinya ia mengalir. Manusia memiliki hak bawaan, terus kemudian dia memiliki kewajiban bawaan. Nah, makanya kan ada munculnya namanya hak asasi, ya seharusnya juga ada kontra dari hak, yaitu kewajiban asasi. Itu menandakan kalau memang semua konsepnya adalah semua manusia sama, meskipun cara berpikir, cara hidup itu bisa berbeda. Kemudian ada
poin pemikiran dalam hukum sebagai ungkapan kehendak umum. Ada J.J. Rousseau. Rousseau itu mengatakan mengenai kehendak umum dengan melibatkan pemikiran. Kehendak adalah sesuatu yang bersifat rasional sekaligus transenden. Bapak Ibu mungkin pemikiran Rousseau ini adalah pemikiran yang terlalu abstrak untuk bisa dipahami ya. Tapi ketika kita bicara mengenai maksud dari Rousseau mengenai kehendak, kita bisa tahu dari pemikiran yang terakhir, poin terakhirnya. Kehendak umum selalu benar dan cenderung kepada kemaslahatan umum, namun tidak berarti pertimbangan rakyat selalu benar. Dari sini sebenarnya agak sedikit lebih konkret untuk bisa kita pahami, Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang dibawa oleh pandangan orang banyak itu belum tentu benar adanya. Sesuatu yang dibawa oleh misalnya demonstran-demonstran itu belum tentu benar adanya. Ya. Yang paling penting adalah bahwa apapun yang dibawa, banyaknya pandangan yang dibawa, itu haruslah berdasarkan rasionalitas dan berdasarkan konsep transenden. Sebenarnya Bapak Ibu bisa nggak menjelaskan maksudnya konsep transenden itu seperti apa sih? Kesetaraan perempuan dengan laki-laki, Pak. Oke. Mungkin ada yang berpendapat lain, silakan. Kalau izin berpendapat Pak, Ya. kalau menurut saya konsep transenden itu bermaksud untuk memprediksi mungkin Pak. Oke, transenden itu sebenarnya adalah sebuah pemikiran yang melampaui. Trans itu kan dari bahasa, arti bahasanya adalah melampaui. Ya artinya seperti yang Pak Andri bilang tadi, seperti kayak prediksi, tapi mungkin tepatnya bukan seperti prediksi ya, tapi lebih kepada sesuatu yang melampaui. Artinya gini Pak, Bapak Ibu bicara mengenai teologi, bicara mengenai ilmu ketuhanan, itu adalah sesuatu yang melampaui akal kita sebagai manusia. Contoh, kita tidak pernah mengenal Tuhan, tapi kita hanya berkeyakinan bahwa Tuhan itu ada. Itu adalah sesuatu pemikiran yang melampaui akal kita. Jadi sudah berada di luar garis akal gitu ya. Kalau akal ini kan kalau kita nggak ketemu, nggak lihat sendiri yang namanya Tuhan, itu berarti sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara akal kita gitu. Itu dasar akal kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Seperti Auguste Comte pernah mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada kehidupan kita, kehidupan alam. Sesuatu yang lebih besar itu adalah yang disebut oleh Comte adalah Tuhan itu maksudnya. Artinya Comte sudah melakukan konsep pemikiran transenden. Dia mengakui meskipun dia tidak melihat sendiri, tidak bisa membuktikan sendiri, tapi dia memikirkan. Nah itu maksudnya pemikiran transenden. Jadi di dalam kehendak Bapak Ibu, bicara mengenai kehendak, itu ada ada unsur rasional, ada unsur transendennya. Oke, Rousseau memperlihatkan kepada kita seperti itu, Bapak Ibu. Nah, pada waktu bicara mengenai kehendak masyarakat yang dibawa misalnya oleh para anggota dewan atau oleh para demonstran gitu. Sekali lagi, itu bukanlah sesuatu yang benar adanya, tapi bukan berarti 100% salah adanya. Gitu. Untuk bisa mengukur itu, Bapak Ibu melihatnya dari sisi rasionalitas dan sisi transenden dalam satu waktu yang sama.
Karena konsep Rousseau kehendak itu adalah rasio dan transenden. Nah, gimana kita bisa mengukur itu, Bapak Ibu? Nah, kembali Bapak Ibu, rasio yang kita gunakan adalah perspektif apa? Tadi saya katakan, rasio saya dalam menilai keadilan adalah hati nurani saya. Hati nurani, yang saya rasakan itu. Ketika saya melihat sesuatu kejadian, kemudian hati nurani saya merasakan bahwa ini tidak adil, maka itu adalah ketidakadilan. Tapi saya ketika melihat suatu kejadian, hati nurani saya mengatakan ini adil, maka itu adalah keadilan. Nah, itu adalah rasio saya sekaligus transenden. Kok bisa satu rasa bisa mengalahkan atau bisa menilai suatu kejadian ini adil dan tidak adil? Itu maksud saya. Nah, itu tergantung Bapak Ibu sekalian. Kemudian hukum sebagai ungkapan kehendak umum juga di pemikiran ini diperkenalkan oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant ini adalah orang yang memperkenalkan kebebasan dan kemerdekaan. Yang menurut Immanuel Kant, segala yang tidak adil adalah pelanggaran kebebasan seseorang. Jadi Bapak Ibu kalau terkekang oleh karena sistem, maka itu adalah kondisi ketidakadilan. Jadi, konsep berpikirnya Immanuel Kant seperti itu. Terus Kant juga memperkenalkan dengan beberapa istilah yang sebenarnya kesimpulannya adalah korelasi prinsip hukum alam terhadap kewajiban hukum. Menarik Bapak Ibu, kenapa? Karena Kant itu hidup di abad pertengahan, sedangkan hukum alam itu sudah ada sejak Yunani, sejak filsafat Yunani muncul. Apa ajarannya terkait dengan korelasi prinsip hukum alam ini? Honeste vivere, jujurlah dalam hidupmu. Neminem laedere, jangan merugikan orang lain. Sum qui tribuere, berikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Itulah yang menjadi konsep korelasi prinsip hukum alam. Jujur, jangan merugikan orang lain, terus berikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Nah, ini ketika dilanggar Bapak Ibu, tiga prinsip ini yang ketika dilanggar, itu akan menjadi sebuah pelanggaran kebebasan menurut Immanuel Kant. Dan menjadi kewajiban si pelanggar untuk kemudian merecovery, karena dia sudah merugikan kepentingan orang lain, kebebasan orang lain. Ukurannya Immanuel Kant selalu kebebasan ya. Dia sudah merugikan kebebasan orang lain. Oke, kemudian pemikiran tentang hukum sebagai ungkapan roh. Itu kaum Hegelian yang diungkapkan pertama kali oleh Hegel. Hegel itu mengatakan bahwa etika merupakan dunia norma konkret dari peran agama dan roh. Hegel itu menegaskan moralitas merupakan wilayah yang di dalamnya terdapat kemandirian yang merupakan subjek murni. Sedangkan etika lebih konkret karena dia lebih objektif. Dan ia hanya bisa direalisasikan melalui atau di dalam negara. Hegel ini berbicara mengenai konsep moral dan etika. Moralitas itu menurut Hegel adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Sedangkan etika itu adalah sesuatu yang bersifat konkret. Moral dan etika itu sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain. Moral itu adalah konsep dasarnya, etika itu adalah konsep konsep nyatanya gitu. Jadi ketika bicara mengenai etika seperti kesopanan, etiket kesopanan, etiket berbicara, etiket makan, itu dasarnya adalah moral yang sama. Moral namanya moral kesopanan.
Moral kesopanan kemudian akan memunculkan beberapa etiket yang konkret seperti ketika makan di meja makan harus seperti apa. Kemudian ketika berbicara dengan orang yang lebih tua harus seperti apa. Itu seperti itu maksudnya. Nah, etika karena dia adalah bagian dari norma, maka nantinya ke depannya akan bisa menjadi bagian dari hukum. Kalau saya menyetujuinya begini Bapak Ibu, hukum itu tidaklah mesti harus norma hukum. Segala bentuk norma itu adalah hukum dalam pandangan saya. Kenapa seperti itu? Hukum itu kalau secara keilmuan itu bisa terbagi dari norma-norma. Norma yang berbasis dari moralitas seperti norma kesopanan, norma kesusilaan, terus norma-norma lain, ini kan norma sosial tuh, norma-norma lain yang lebih mengikat seperti norma hukum. Nah, bicara mengenai norma hukum itu adalah sesuatu yang dibuat secara formal. Artinya ketika bicara norma hukum berarti nilai-nilainya itu sudah ditentukan berdasarkan proses yang diformalkan. Dibuat oleh lembaga yang formal, diproses dalam upaya-upaya formal. Jadilah misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, itu norma hukum. Nah, norma selain norma hukum apa? Ada norma etik. Norma etik ini adalah norma yang dibuat berdasarkan kebiasaan, kesepakatan, dan sebagainya. Tetapi tidak menjadi dalam bentuk formal. Nah, etik ini ya itu akan bisa menjadi norma hukum ketika nilai-nilai yang ada dalam norma etik itu diadopsi di dalam hukum. Seperti contoh Undang-Undang Jabatan Notaris ya. Di Indonesia ini kan ada Undang-Undang Jabatan Notaris. Kalau Bapak Ibu perhatikan terutama di pasal 21-nya, di situ dari ayat 1 A, B, C dan seterusnya itu menunjukkan sebenarnya awalnya itu adalah norma-norma yang bersifat etik. Tetapi oleh pembuat hukum kemudian ditarik menjadi norma hukum. Otomatis yang tadinya etik itu berubah status tuh. Statusnya tidak lagi sebagai norma etik saja, tetapi berubah menjadi norma hukum. Kemudian konsekuensinya, sanksinya juga tidak cukup dengan sanksi etik, tapi juga sanksi hukum. Kenapa? Karena dia sudah diadopsi menjadi norma hukum. Berbeda dengan apabila etik itu belum menjadi norma hukum, maka sanksinya tetaplah sanksi etik. Seperti contoh, Bapak Ibu makan. Kan ada etika dalam makan. Kalau orang Jawa mengatakan kita lagi makan tapi mengecap gitu ya. Mulutnya menimbulkan suara-suara gitu. Nah itu menurut etiknya itu nggak sopan. Sanksi apa bisa diberikan terhadap orang seperti itu? Ya hanyalah sebatas teguran dan sebagainya. Tapi bisa nggak dia dihukum menurut norma hukum? Selama itu belum menjadi norma hukum, maka sanksinya hanyalah akan sebatas sanksi etik. Itu seperti itu. Nah, konsep dasarnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini Hegel itu mencoba menjelaskan hubungan antara moralitas dengan etik. Di mana hubungannya gitu. Oke, terus kemudian Hegel itu juga memperkenalkan kepada kita bahwa negara itu harus dapat merealisasikan etika. Kenapa kok harus seperti itu? Karena dari etika itu sebenarnya kita juga merealisasikan moralitas. Dalam pandangan Hegel, moralitas itu adalah dasar dari etika. Moralitas itu yang sifatnya abstrak, etika yang sifatnya konkret. Maka negara harus bisa memastikan realisasi dari etika itu.
Oke. Kemudian pemikiran ideologi kelas. Klasifikasi-klasifikasi ini itu menjadi bagian dari kajian Karl Marx. Karl Marx itu mengatakan bahwa negara modern tidak lain adalah sebuah komite atau panitia yang mengelola urusan umum dari seluruh kelas burjuis. Karena itu dalam perkembangannya pembedaan kelas telah menghilang dan semua produksi telah dipusatkan di tangan berbagai perkumpulan dari seluruh bangsa. Kekuasaan publik akan kehilangan karakter politiknya. Dalam masyarakat burjuis lama beserta kelas-kelas dan antagonisme, kita mesti memiliki perkumpulan di mana perkembangan bebas masing-masing pihak merupakan syarat bagi perkembangan bebas semua orang. Karl Marx ini salah satu pandangannya juga dipengaruhi oleh pandangan Immanuel Kant. Tetapi yang paling penting lagi, Karl Marx ini adalah orang yang tidak puas dengan klasifikasi atau kelas-kelas yang dibuat dalam masa kapitalisme. Makanya dia selalu mengkritisi mengenai kelas-kelas burjuis di zaman itu. Ya, karena dia nggak puas dengan pandangan kapitalisme, maka dia membuat konsep baru, mengkritisi pandangan kapitalisme, yaitu yang kita kenal dengan sosialisme. Nah, menurut Karl Marx, nantinya akan ada, semuanya akan terpusatkan dalam sebuah kekuasaan ya, perkumpulan bahasa Karl Marx, tapi menurut saya itu adalah kekuasaan menurut representasi Karl Marx ya. Nah, kekuasaan inilah yang akan mengkontrol itu semua. Nah, itulah jadilah sosialisme. Contoh negara-negara yang menggunakan konsep sosialisme seperti China, seperti Rusia, seperti kalau dulu Uni Soviet ya, seperti Korea Utara, seperti Myanmar enggak, ya itulah Korea Utara, China, yang konsep berpikirannya adalah semuanya terpusatkan gitu. Nah, kenapa kalau seperti itu Bapak Ibu? Karena Karl Marx itu tidak mau nantinya kaum kapitalis itu menguasai semuanya. Kan Karl Marx itu membuat perhitungan. Jadi ada 3 buku yang ditulis oleh Karl Marx, judulnya Das Kapital. Das Kapital itu menceritakan mengenai latar belakang kapitalisme, menceritakan mengenai jelek-jeleknya kapitalisme. Sekaligus Karl Marx memperkenalkan konsep baru untuk melawan kapitalisme, yang namanya sosialisme. Dalam buku ketiganya, dia menuliskan matematika. Karl Marx itu filsuf sosial, tapi dia bisa menuliskan perhitungan matematika. Di matematika itu dia tuliskan, saya memang tidak begitu paham ya tulisan matematikanya, tetapi yang saya tangkap, Karl Marx itu coba membuktikan secara matematis bahwa konsep kapitalisme itu meninggalkan jejak buruk. Bahkan di dalam bukunya, di buku keduanya, dia menceritakan mengenai laporan dari gubernur jenderal kolonialisme Inggris di satu wilayah, yang waktu itu Inggris itu kolonialismenya sangat menekankan yang namanya kapitalisme. Jadi gubernur jenderal itu selalu mengingatkan, dia melaporkan ke parlemen Inggris kondisi kolonialismenya dia di bawah kekuasaan dia itu selalu berulang, krisis terjadi. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, apalagi Bapak Ibu yang berpikiran ekonomi pasti juga tahu bahwa negara-negara yang berbasis kapitalisme itu pasti mengalami recyclingnya seperti itu, recycling krisis. Nah, Indonesia sebenarnya bukan kapitalisme, tapi terkena dampak itu. Karena kita tergantung dengan negara-negara yang basisnya adalah kapitalisme. Kalau Bapak Ibu perhatikan, setiap era, setiap waktu tertentu, itu pasti ada pengulangan krisis. Itu memang ciri dari dulu. Itu sudah diingatkan oleh Gubernur Jenderal itu tadi, dalam tulisan Karl Marx di buku 2. Nah, ini sebenarnya pemikiran Karl Marx ya,
sekaligus yang mengkritisi mengenai kapitalisme. Kemudian pemikiran mengenai hal yang mirip itu dipikirkan oleh Engels. Tetapi Engels ini pemikirannya sangat kontroversi. Setiap tatanan hukum memiliki unsur utama berupa hak untuk digulingkan, itu kontroversinya. Semua negara modern berlandaskan pada hak ini, dan kesadaran masyarakat hak revolusi diakui sedemikian kuatnya sehingga ia tidak bisa ditiadakan. Itu Engels mengatakan demikian. Bapak Ibu juga harus tahu supaya tidak timbul kesan bahwa setiap tatanan hukum itu pasti harus ada hak revolusi. Ini sekali lagi ini pandangan dari Engels ya. Tapi Bapak Ibu juga harus tahu bahwa hak revolusi ini itu sudah tidak ada lagi karena dianggap sangat berbahaya untuk diformalkan. Dulu Uni Soviet itu kemudian menganggap hak revolusi sebagai sesuatu yang ilegal. Dan di negara-negara lainnya itu tidak pernah ada hak revolusi ditulis dalam bentuk formal. Tapi hak revolusi itu adalah sesuatu yang sifatnya teoritis. Ya. Revolusi Prancis sekalipun itu tidak pernah pada waktu itu kerajaan Prancis membuat hak revolusi sebagai landasan utama di dalam tatanan hukum mereka. Tidak pernah ada. Tapi itu terjadi. Kenapa? Karena ada pemikiran. Karena ada teoritisnya yang bisa menggerakkan masyarakatnya untuk menggunakan hak revolusi. Jadi sekali lagi di negara-negara itu tidak ada hak revolusi itu dituliskan dalam bentuk formal ya. Itu hanya sebatas teoritis. Kemudian selanjutnya adalah pemikiran liberalisme filosofis. Ada Hering dan kemudian Rudolf Stapler. Hering itu mengatakan seluruh tatanan hukum bersandarkan pada 3 prinsip. Saya di sini untuk diri saya, dunia ada untuk saya di sini untuk dunia. Nah, menurut Hering, saya ini adalah pusat dari seluruh filsafat hukum. Jadi kalau Bapak Ibu mau berpikir mengenai tatanan hukum, dasar filsafatnya Hering adalah saya di sini untuk diri saya, dunia ada untuk saya, dan saya di sini untuk dunia. 1 dan 2 itu adalah sesuatu yang berdiri sendiri. Poin 1 dan 2. Poin 3 itu adalah koherensi dari 1 dan 2. Itu adalah hal yang relevan antara poin 1 dan 2. Nah, yang dimaksud saya ini siapa kira-kira Bapak Ibu? Sekarang saya mau tanya, yang dimaksud saya itu siapa? Ya, kira-kira siapa itu saya? Ibu Ayu Siva? Ada Ibu Ayu Siva? Nggak ada. Pak Gracius Kesuma? Ya, Pak. Yang dimaksud saya menurut pandangan Hering itu apa? Siapa Pak? Saya itu siapa? Nah, itu yang saya masih agak bingung ini, Pak. Tetap mengikuti, Pak. Oke. Coba Pak Hendra, silakan Pak Hendra. Ya Pak,
Masih bingung juga saya Pak, mohon izin. Oke. Siapa lagi ya? Pak Hendri? Ya, Dokter. Jadi maksud saya ini siapa, Pak? Kalau boleh menjawab, Pak Yudi, ini kayaknya menurut saya ya, pemikiran saya ini adalah logika dari Hering sendiri, akal dia dalam memahami tentang sebuah norma hidup di dunia ini, Dokter. Akal pemikiran dia gitu. Oke, dia kan mengingatkan kepada kita bahwa saya ini adalah pusat dari seluruh filsafat hukum. Artinya saya itu adalah apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan itu untuk yang kita pikirkan saat ini, apa yang kita pikirkan itu untuk dunia, dan apa yang kita pikirkan itu memang dunia itu untuk apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita pikirkan untuk dunia gitu. Maksudnya begitu. Kenapa kok dia menyebut menggunakan istilah saya? Karena yang bisa berpikir itu adalah saya, ya artinya saya itu ya apa namanya, manusia gitu ya, bukan tumbuh-tumbuhan, bukan hewan gitu ya, tetapi adalah manusia. Makanya dia mengatakan saya itu yang dimaksud adalah pusat dari seluruh filsafat hukum. Sedangkan filsafat hukum itu penuh dengan pandangan-pandangan ataupun pemikiran-pemikiran. Maka kita sudah tahu bahwa saya itu adalah basicnya adalah pemikiran. Rudolf Tumbler itu mengatakan hukum yang benar adalah hukum yang adil dan dibangun di atas aksioma bahwa setiap kebenaran tunduk pada pertanyaan, apakah ini benar? Aksioma itu apa, Pak? Bapak Ibu? Apa itu aksioma? Oke, aksioma itu adalah pernyataan awal atau premis awal untuk bisa menjadi dasar argumentasi selanjutnya. Jadi, aksioma ini kalau dalam ilmu logika itu adalah dasar bagi kita untuk menentukan langkah selanjutnya. Oke, nah pertanyaan mendasar untuk mengatakan hukum yang benar adalah apakah ini benar? Itu apa namanya filsafatnya. Kalau Bapak Ibu mau melihat hukum itu benar atau tidak, maka Bapak Ibu harus bertanya apakah ini benar. Oke, nah sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu, ini lagi yang hot sekarang ini. Kita sekaligus diskusi lah. Menurut Bapak Ibu, apakah yang dilakukan oleh MK dengan membuat putusan terkait dengan Omnibus Law beberapa waktu yang lalu, itu sudah benar adanya? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Pandangan Bapak Ibu, silakan. Izin Dr. Yudi menanggapi. Silakan. Menurut saya sih Dok, putusan MK itu sudah benar karena sudah ada dasar pemikirannya berdasarkan putusan MK tahun 99 kalau nggak salah sampaikan. Hanya kekurangannya tidak menyampaikan penjelasan secara publik langsung sehingga maksudnya ada penjelasan secara hukumnya ke publik yang mewakili MK sendiri sehingga masyarakat mengasumsikan masing-masing berdasarkan pemikiran masing-masing. Begitu, Dr. Rudi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hendri. Bu Jana ini belum ada pandangannya, Bu. Gimana, Bu Jana? Ya, Pak. Menurut Bu Jana, putusan yang dibuat MK mengenai Omnibus Law kemarin itu,
Apakah ini benar? Apakah itu benar? Menurut saya putusan MK mengenai peninjauan kembali itu benar sih Pak, karena ternyata dilihat bahwa sepertinya negara kita belum cocok atau belum siap ya Pak untuk menerapkan dari Omnibus Law tersebut. Oke. Jadi gini Bapak Ibu, yang dilihat oleh MK itu dengan kan dia mayoritas ya dari 9 hakim mayoritas menyetujui bahwa uji yang dilakukan itu dikabulkan tetapi dengan catatan. Ya, artinya yang dilihat oleh MK mengenai Omnibus Law itu adalah terkait dengan formalitas dari sebuah proses pembuatan Omnibus Law. Makanya hasilnya menurut uji formalnya ternyata formalitasnya tidak sesuai, harus diperbaiki. Jadi MK itu belum menguji materialnya, dia baru menguji formalnya. Baru pertama kali ini ada putusan MK yang kemudian menguji secara parsial. Kan kita tahu lah secara konsep ilmu hukum itu bisa terbagi menjadi formal dan material. Tetapi maksudnya ketika bicara mengenai uji yang ada di dalam MK, baru kali ini ada putusan MK yang kemudian menguji secara formal saja. Dia tidak menguji secara menyeluruh. Dalam beberapa diskusi Bapak Ibu, ada pandangan yang mengatakan uji yang dilakukan MK yang seperti ini terhadap norma hukum itu tidak patut dalam perspektif fundamentalis. Tidak patut ya karena apa? Ya karena norma hukum itu kalau mau dilihat ya harus hitam atau putih sekaligus gitu. Nggak ada yang 50% hitam, 50% putih. Itu bagi pandangan kaum fundamentalis. Bapak Ibu juga harus tahu bahwa pandangan-pandangan kaum fundamentalis ini adalah pandangan-pandangan yang berbagi peran dengan teori hukum murni yang yang dibuat oleh Hans Kelsen. Teori hukum murni itu hanya menginginkan pemurnian hukum yang harus menghapuskan anasir-anasir nilai-nilai di luar hukum, termasuk filsafat, nggak boleh. Itu pandangan teori hukum murni. Makanya fundamentalis mengatakan nggak ada namanya uji yang tidak 100%. Kalau diuji ya ini salah atau benar, baik atau buruk, hitam atau putih, itu saja. Kalau uji norma hukum menurut pandangan fundamentalis. Tapi kalau kita melihat dari peran Jeremy Bentham, melihat hukum itu adalah pencapaian kebahagiaan manusia, maka itu menjadi perspektif yang berbeda. Norma hukum itu adalah bagian dari sesuatu yang disepakati oleh secara sosial yang kemudian tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan. Nah, kalau sampai norma hukum itu sendiri yang menjadi kesepakatan sosial tidak memberikan kebahagiaan, maka itu menjadi tujuannya menjadi tidak tercapai. Kan tujuannya kebahagiaan. Gimana supaya tujuannya tercapai? Nah, ada ukurannya. Oke, saya nggak akan bahas mengenai ukurannya, tapi yang saya maksudkan adalah dalam kebahagiaan yang dimaksud oleh Jeremy Bentham ini, yang dimaui adalah tindakan-tindakan yang mengarah kepada perbaikan menuju kebahagiaan. Kalau memang MK melihat ini prosesnya nggak benar, materialnya nggak ada masalah, maka yang diperbaiki adalah prosesnya saja, kata MK. Itu menjadi benar adanya. Saya kembali kepada pandangan ini. Apakah ini benar? Apakah ini benar itu kalau menurut Stabler? Itu ada jawaban yang menurut saya terlalu abstrak juga. Dia mengatakan begini, hukum yang benar adalah hukum positif yang muatannya memiliki kualitas objektif tertentu
maka harus ada standar yang diterapkan pada hukum di masa lalu, masa depan, dan hukum masa kini. Jawaban Stempler seperti ini itu karena basisnya beliau itu pemikirannya adalah hukum dan kebudayaan itu sangat saling berpengaruh. Maka ini mengatakan hukum itu ada standar ukuran dari hukum masa lalu, hukum masa depan, dan hukum masa kini. Nah, pertanyaannya standarnya mau pakai apa? Pakai teorinya kaum fundamentalis, pakai teorinya Jeremy Bentham, atau pakai teorinya siapa? Itu yang tidak diomongin oleh Stempler. Makanya saya katakan terlalu abstrak. Ukuran yang standar yang jelas itu tidak ada. Nah, ini yang jadi permasalahan ketika untuk mengukur apakah ini benar, apakah hukum ini benar, apakah yang dilakukan oleh MK itu benar, maka akan timbul sebuah perdebatan dalam perspektif yang banyak. Gitu. Tapi itulah justru yang menjadi menarik. Menariknya kenapa? Karena semakin banyak perspektif yang digunakan dalam mengukur satu objek, maka ketika kita mengharmonikkan pemikiran-pemikiran tersebut akan menjadi pemikiran yang kaya raya analisa. Ya, kaum fundamentalis mengatakan demikian, kaum progresif mengatakan demikian, dan seterusnya ketika digabungkan, diharmoniskan bukan digabungkan, itu akan menemukan sebuah nilai dari hasil analisa yang kaya raya. Oke, saya memang belum memikirkan sampai sejauh itu, apa hasil harmonisnya. Tugas Bapak Ibu lah nanti yang memikirkan tentang itu. Jadi nanti ini menjadi PR Bapak Ibu ya, tugas Bapak Ibu ya, untuk memikirkan kira-kira dari sekian banyak perspektif yang ada terkait dengan putusan MK itu, bagaimana cara Bapak Ibu mengharmoniskan sehingga menjadi nilai yang dari hasil analisa yang kaya raya tersebut. Oke, jadi saya minta Bapak Ibu membuat di dalam presentasi Bapak Ibu, nggak usah kelompok lah, mungkin perorangan aja ya, karena cuma 23 orang ya. Ada 20-an orang saja di sini. Atau mau kelompok Bapak Ibu? Kelompok, Pak. Kelompok boleh, Pak. Oke, kelompok ya. Bapak Ibu sebelumnya sudah punya kelompok? Sudah, Pak. Belum, Pak, belum. Sudah, Pak. Jadi nanti ada 5 kelompok ya Bapak Ibu. Oke, tugas Bapak Ibu adalah mencoba mempresentasikan, membuat materi terkait dengan pandangan Bapak Ibu mengenai putusan MK. Dilihat dari sisi filsafatnya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan pandangan banyak teori, terserah silakan. Tapi yang penting adalah kajian filsafat dan teorinya seperti apa. Apakah alur berpikirnya putusan MK sudah tepat atau tidak. Kemudian apakah Bapak setuju dengan nilai progresivitas yang dimunculkan oleh putusan MK, ataukah Bapak Ibu tidak setuju karena harusnya norma itu harusnya dilihat tidak secara separuh seperti yang dibuat oleh MK seperti itu. Berarti Bapak Ibu menggunakan perspektif fundamentalis. Nah, silakan Bapak Ibu menggunakan minimal satu teori ataupun satu filsafat yang bisa menjadi pijakan Bapak Ibu sekalian. Oke, itu tugas pertama. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu punya banyak teori yang digunakan, terus Bapak Ibu cari nilai harmonis dari beberapa teori itu. Nilai harmonis itu maksudnya gini, misalnya dari teori kemanfaatan dengan teori fundamentalis, kira-kira apa yang bisa diharmoniskan sih terkait dengan objek putusan MK itu? Ada yang mau tanyakan dulu? Putusan MK-nya bebas ya, Pak Yudi ya? Enggak, putusan MK mengenai Omnibus Law aja. Jadi semuanya sama. Siap. Itu karena lagi ngetren nih. Ini
beberapa akademik membahasnya keren sekali dari sisi teori dan filsafatnya. Pak Dr. Yudi izin nanya. Silakan Pak Firman. Terakhir ini memang saya dengarnya ada perwakilan buruh yang meminta fatwa ke MK terkait PP 36 itu. Nah itu kan sifatnya belum final Pak. Jadi terkait dengan tugas kita nanti bagaimana Pak? Yang PP fatwanya belum keluar dari MK. PP 36 yang tentang upah minimum Pak. Oh oke. Nah, yang nanti Bapak Ibu akan kaji itu adalah logika berpikirnya putusan MK terkait dengan Omnibus Law yang memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk memperbaiki secara formalnya dalam waktu 2 tahun itu. Jadi cara berpikirnya Hakim MK yang memutuskan seperti itu yang Bapak Ibu kaji dari sisi filsafat dan teori hukum. Baik, analisa berpikirnya Pak ya. Ya, benar. Sebenarnya itu kan ada kaitannya dengan itu tadi, pertanyaan yang di sini dalam slide. Untuk menentukan apakah ini benar, menurut Stemler itu seperti apa sih? Nah, kita coba realisasikan dalam bentuk itu, analisa berpikirnya Hakim MK. Karena Hakim MK itu kan memutuskan sesuatu itu berdasarkan pemikiran dia, dan pemikiran dia adalah seperti itu, dan itulah yang dianggap benar. Gitu. Tapi untuk menguji apakah ini benar, maka kita perlu perlu ukuran-ukuran teori ataupun filsafat untuk bisa menilai apakah yang dilakukan logika berpikir Hakim MK yang seperti itu benar atau tidak. Jadi bukan yang lain-lainnya Bapak Ibu. Jadi 5 kelompok ini akan menilai objek yang sama. Putusan logika berpikirnya Hakim MK dalam memutus terkait dengan Omnibus Law yang beberapa waktu lalu. Saya lupa nomor perkaranya berapa ya. Sebentar coba saya cari. Nomor putusannya nomor 91 Pak. Nomor? Putusan MK nomor 91 garing PUU garing 18 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kesimpulannya ada 7. Oh ya, ya benar. Jadi Bapak Ibu nanti akan mencoba menilai logika berpikir Hakim MK di dalam memutuskan perkara nomor 91 ini. Kita akan coba melihat untuk mencoba menjawab pertanyaan Stemler. Kita akan membuat sebuah ukuran gitu. Kira-kira ukuran yang lebih tepat apa? Karena Stemler jawabannya kan terlalu abstrak nih. Dia mengatakan dengan bahasa bahwa standar yang atau ukuran yang bisa diterapkan adalah hukum di masa lalu, hukum di masa depan, dan hukum di masa kini. Ini maksudnya seperti apa? Kita coba realisasikan dalam bentuk mengukur cara berpikir Hakim MK dalam membuat putusan MK dalam perkara nomor 91. Oke, ada yang mau tanyakan Bapak Ibu? Oke, kalau tidak berarti saya lanjut. Mana? Oke, sedikit mungkin nggak full, kita akan coba bahas mengenai pemikiran filsafat dan teori hukum di Indonesia.
yang mungkin Bapak Ibu juga menjadi bahan Bapak Ibu waktu tugas ya, sebelum UTS ya kalau tidak salah saya. Oke, ada beberapa, memang ini dasarnya saya ambil dari bukunya Prof. Lili ya, tapi ada beberapa yang lain saya ambil dari buku lain. Ada beberapa teori yang memang dikenal di kalangan akademisi di Indonesia dan menjadi dasar di dalam pengembangan teori ke depan. Bapak Ibu sekalian, teori-teori yang akan saya paparkan itu bisa ada kemungkinan Bapak Ibu gunakan di dalam tesis Bapak Ibu, dan biasanya ya pada umumnya seperti itu. Prof. Lili ataupun saya akan selalu menganjurkan Bapak Ibu tetap menggunakan teori-teori yang Indonesia. Kenapa? Karena teori Indonesia, teori hukum yang memang di Indonesia, basis kacamatanya adalah Indonesia, kondisi yang ada di Indonesia. Jadi teori-teori yang muncul di Indonesia itu sudah difilterisasi oleh kondisi-kondisi yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, ketika teori mau diterapkan untuk menilai, untuk mengukur fenomena-fenomena yang terjadi, itu akan lebih cocok untuk Indonesia. Akan berbeda ketika Bapak Ibu menerapkan teori-teori dari asing, seperti contoh Roscoe dengan law of social engineering-nya, atau misalnya contohnya Gustav Rarbrook ya, dengan mengatakan sebenarnya bukan cita hukum, kalau menurut saya bukan cita hukum. Gustav Rarbrook itu memperkenalkan ukuran putusan pengadilan yang baik, putusan hakim yang baik, yang terdiri dari 3 unsur. Unsur kepastian hukum, unsur keadilan, dan unsur kemanfaatan. Jadi ukuran itu adalah ukuran putusan hakim yang baik. Jadi bukan cita hukum. Cita hukumnya itu diterapkan di dalam konteksnya konteksnya sistem hukum common law. Kenapa? Karena mereka judgment law, hakim yang membentuk hukum. Kalau di kita nggak cocok gitu. Makanya saya katakan jangan kita menggunakan ukuran itu di dalam melihat norma hukum kita gitu. Cuman ya itu tadi, mahasiswa kita kemudian ada yang kemudian menggunakan hal seperti itu. Yang menurut saya tidak cocok dengan pemikirannya. Makanya kalau mau menggunakan, gunakanlah yang teori yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Itu kira-kira gambarannya Bapak Ibu. Makanya Prof. Lili dan saya juga setuju kalau misalnya Bapak Ibu di dalam nantinya dalam riset Bapak Ibu menggunakan teori-teori Indonesia. Apakah boleh campuran dengan yang lain? Boleh. Ya, menurut saya juga boleh gitu. Nggak ada masalah. Tapi basisnya, dasarnya atau grand teorinya, gunakanlah teori Indonesia. Oke, nah ada teori terkait dengan Pancasila menurut Sudiman Kartohadiprodjo. Sudiman itu melihat fakta adanya kebinekaan, yang kemudian ketika dia kebinekaan yang dimaksud di sini di Indonesia, kondisi Indonesia itu justru mempererat kekeluargaan yang terjadi. Nah, beda prinsip dengan yang ada di ajaran negara Barat. Kenapa disebut Barat sebenarnya? Karena porosnya kan Eropa, makanya Barat. Kalau Amerika kan dalam peta, kalau dibuka gitu kan dia berada di timur Indonesia. Meskipun ya muter juga ke barat juga bisa, tapi kan dalam peta-peta itu dia berada di posisi kanan. Nah, menurut ajarannya negara Barat, manusia itu yang menciptakan kebebasan dan kesetaraan. Nah, artinya
di sini tidak ada yang namanya kebersamaan atau komunal kalau menurut ajaran negara barat. Sedangkan kebinekaan keragaman yang terjadi di fakta Indonesia itu adalah komunal, kebersamaan. Terus kemudian dalam sisi pembagian kekuasaan dan ajaran hak asasi manusia, ada wujud pemikiran yang sama. Men are created free and equal. Nah, itu yang kemudian memicu Prof. Sudiman kemudian membuat konsep bahwa ada sesuatu yang unik dari keberagaman yang terjadi di Indonesia, yang kemudian dibaca oleh pendiri bangsa kita. Jadi sebenarnya pendiri bangsa kita juga menggali dari hal yang pernah terjadi dari sejarah Indonesia. Salah satu yang dibaca adalah Majapahit. Majapahit itu kehidupan masyarakatnya itu termasuk kompleks, termasuk beragam. Dari sisi suku bangsanya beragam, dari sisi agama juga beragam. Tetapi dalam selama beberapa waktu tertentu, keberagaman itu masih dipertahankan dengan baik. Nah, nilai yang mempertahankan itulah yang kemudian dilihat oleh founding fathers kita. Nah, nilai itulah yang dimunculkan gitu. Pancasila menurut Sudiman Kartodihadiprodjo itu mengakui perlindungan bagi individu-individu manusia, tetapi juga perlindungan itu diberikan untuk kebahagiaan kelompok. Jadi artinya Pancasila itu tidak melihat hanya individu saja, tetapi juga kelompok yang berbeda pemikirannya dengan ajaran negara barat. Karena ajaran negara barat itu hanyalah individu yang akan menciptakan, yang menentukan nasibnya, dan yang menciptakan kebebasan, yang menciptakan kesetaraan adalah individu itu. Nah, kalau menurut Sudiman juga, Pancasila nilai-nilai dasarnya itu justru diangkat dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Sumbernya adalah hukum adat. Nah, ajaran di dalam hukum adat itu membenarkan pikiran-pikiran di dalam Pancasila itu selaras dengan kebinekaan atau keberagaman yang ada dalam kondisi masyarakat Indonesia. Hukum adat itu cirinya ini ya, fleksibel ya. Salah satu karakter yang menarik dari hukum adat itu fleksibilitasnya. Jadi kayak contoh misalnya hukum adat orang zaman dulu ketika dimasukin ajaran yang baru seperti ajaran agama, akhirnya mempengaruhi hukum adat itu. Ini artinya menandakan hukum adat itu sifatnya fleksibel. Dulu orang Minang itu punya hukum adatnya sendiri. Kemudian muncullah ajaran agama Islam, disitulah mulai melengkapi sehingga menjadi sebuah nilai baru. Makanya tidak heran kemudian hukum adatnya orang Minang saat ini itu bersenandung atau berselaras dengan ajaran agama Islam. Yang awalnya sebelum mereka mengenal agama Islam, mereka tidak seperti sekarang gitu. Sama halnya dengan adat Jawa. Adat Jawa ketika belum ada Hindu masuk, ketika belum ada Buddha masuk, itu juga adat yang berbeda sama sekali. Ketika ajaran agama Islam masuk, kemudian memunculkan sebuah nilai yang kita kenal sampai sekarang, hukum adatnya.
Jadi banyak kebiasaan-kebiasaan atau ajaran-ajaran di dalam adat Jawa itu yang memang sumbernya justru malah dari ajaran-ajaran agama gitu. Oke, nah dari sisi itu seharusnya Sudirman juga mengatakan seharusnya sumber berpikir kita adalah nilai yang asli dari Pancasila, yaitu hukum adat. Maka harusnya hukum adat itu digunakan sebagai alat ukur, ya, alat ukurnya. Karena kalau itu ditinggalkan, yang ditakutkan nanti keberagaman yang mau dipertahankan di dalam nilai-nilai Pancasila itu tidak ada lagi gitu. Tidak lagi eksis. Gitu. Karena Pancasila diambil dari nilai-nilai hukum adat, seharusnya lah hukum adat dipakai sebagai alat ukurnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika melihat alat ukur, mungkin akan sedikit agak sulit ya, karena adat yang ada di Indonesia ini kan banyak ragam. Kemudian mau melihatnya dari sisi apa? Oke, saya mau lihat dari sisi orang Minang, boleh. Dalam satu waktu, dalam satu perspektif, kadangkala pandangan orang Minang dengan pandangan orang Batak bisa berbeda. Pandangan orang Minang dengan pandangan orang Jawa bisa berbeda. Tetapi dalam waktu-waktu yang lain, itu juga ada kesamaannya. Nah, yang diambil oleh para pendiri bangsa kita, itu adalah kesamaannya, sehingga menjadilah nilai-nilai dalam Pancasila. Jadi bukan perbedaannya yang diambil, Bapak Ibu. Oke. Kemudian masih pemikiran yang sama, tapi terkait dengan Pancasila, tapi dipikirkan oleh Darji Darmo Diharjo dan Siddhartha. Ini bukan Prof. B. Siddhartha ya, beda ya. Prof. B. Siddhartha itu kan dari mana? Dari Undip ya, kalau tidak salah saya. Kalau Pak Siddhartha ini adalah dosen, beliau di mana ya? Di UPH kalau tidak salah saya. Kebetulan beliau juga ini salah satu pengajar di hukum persaingan usaha. Oke, menurut Darji maupun Siddhartha, Pancasila dalam arti luas adalah filsafat bangsa Indonesia. Pancasila dalam arti sempit adalah sila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Terus kemudian nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak hanya sekedar sila, tapi lebih dari itu. Nilainya itu ada beberapa, yaitu nilai merdeka, nilai kemanusiaan, nilai perikeadilan, nilai bahagia, selamat, sentosa, bersatu, berdaulat, adil, makmur, rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, bebas, aman, sejahtera, cerdas, tertib, damai, beradab, musyawarah, dan perwakilan. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar diwujudkan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Makanya ada syarat kemerdekaan. Kemerdekaan untuk berpikir, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat, kemerdekaan untuk berkumpul. Itu merupakan bagian dari nilai merdeka, bersatu maupun bebas. Kemerdekaan untuk memeluk agama tertentu termasuk juga merdeka, kemudian aman. Itu yang dimaksud, Bapak Ibu. Itu contohnya seperti itu. Jadi nilai-nilai ini kemudian mengejawantahkan atau diwujudkan dalam bentuk batang tubuh. Oleh karena itu, maka karena Pancasila itu syarat dengan nilai-nilai, maka tidak heran menurut Darji maupun Siddhartha, Pancasila disebut sebagai sistem nilai. Kenapa sistem? Karena satu nilai dengan nilai yang lain itu saling berkaitan. Jangankan sila, nilai yang disebutkan oleh Siddhartha saja itu saling berkaitan. Ini kan satu rangkaian di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kalau Bapak Ibu baca lagi. Itu satu rangkaian kalimat. Nah, sila-silanya juga
merupakan koherensi antara sila 1 sampai sila 5 itu ada koherensinya gitu. Oke. Kemudian Pancasila disebut juga sebagai cita hukum. Cita hukum konstitutif dan cita hukum regulatif. Cita hukum konstitutif itu menjadi menjadi dasar dari konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Cita hukum regulatif adalah dasar dari segala peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Artinya, apa yang ada dalam Pancasila, baik oleh konstitusi maupun oleh peraturan di bawah konstitusi akan diacu menjadi pedoman. Oke. Nah, sekarang B. Arif Sidarta. Ini beda ya dengan Sidarta yang tadi ya, Bapak Ibu. Kalau beliau ini seorang profesor, beliau juga guru dari Pak Sidarta tadi. Kebetulan aja namanya sama. Kalau B. Sidarta itu mengungkap bahwa Pancasila itu sebagai filsafat hukum dan pandangan hidup, beliau juga mengungkap bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Beliau mengungkap bahwa hukum Pancasila dan hakikatnya dan apa itu tujuan hukum Pancasila. Jadi yang di poin pemikiran di dalam ajarannya B. Arif Sidarta itu adalah filsafat hukum Pancasila. Kalau ini adalah mengenai Pancasila. Sudiman itu mengenai Pancasilanya, terus Darji Darmo Hidiharjo dan Sidarta mengenai filsafat hukum Pancasila, B. Arif Sidarta juga sama. Cuman dalam perspektif yang berbeda. Pancasila sebagai filsafat hukum dalam pandangan hidup, menurut B. Arif Sidarta, jadi ini filsafat hukum itu isinya adalah pendirian filsafat dari yang paling fundamental dan menjadi landasan berlakunya hukum. Jadi pendirian filsafat, prinsip filsafat dari hal yang fundamental yang menjadi landasan berlakunya hukum. Ketika filsafat hukum itu diakui sebagai pandangan hidup yang dianut dalam masyarakat, maka seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan filsafat hukum akan diwujudkan dalam bentuk konkret kegiatan masyarakat. Maka oleh karena itu setiap apapun filsafat hukumnya, ketika itu sudah dianut, diakui oleh masyarakatnya, maka itu menjadi cara pandang dia sampai kapanpun. Ya, termasuk dia cara menggerakkan badannya juga itu oleh karena dasar filsafat hukumnya dan segala macam. Bapak Ibu kalau melihat dari sisi kayak masyarakat Bali lah, masyarakat Bali itu semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Bali itu dilakukan oleh satu nilai, didasarkan adalah pandangan hidup yang sama, yang didasari atas filsafat yang sama. Sama seperti melihat dari sisi filsafat hukum ini. Ketika filsafat hukum sudah diakui sebagai pandangan hidup, menjadi tujuan dari setiap kegiatan masyarakat, maka perilaku masyarakatnya mengarah kepada itu. Nah, di mana hukumnya kalau begitu? Hukumnya otomatis juga akan mengikut, karena kegiatan masyarakat mengikut pandangan hidup yang berbasis pada filsafat hukum, maka hukumnya juga akan mengikut. Norma-norma dibentuk oleh pembuat hukum itu akan mengikut cara pandang hidupnya berdasarkan filsafat hukum yang sudah dianut tadi. Nah, menurut B. Arif Sidarta, namanya tata hukum itu adalah hasil perpaduan dinamis antara pandangan hidup yang dianut
dan kenyataan lingkungan yang dipadatkan dalam keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan seterusnya. Jadi, hukum-hukum, norma-norma yang kemudian dibuat, itu sebenarnya hasil dari pandangan hidup tadi dengan kenyataan sekumpulan norma-norma yang ada. Jadi misalnya gini Bapak Ibu, maksud saya gini, menurut PR Siddhartha itu karena Pancasila diakui sebagai filsafat hukum, dan filsafat hukum ketika dia sudah dianut sebagai pandangan hidup, maka segala kegiatan masyarakat itu pasti akan mengarah kepada filsafat hukum itu, termasuk penormaannya, termasuk membuat normanya. Ketika pembuat norma itu membuat norma 1, 2, 3, dan seterusnya, itu akan menjadi sebuah tata hukum. Tata hukum ini oleh karena itu disebut sebagai hasil perpaduan antara pandangan hidup yang berbasis pada filsafat hukum tadi dengan semua kegiatan dan norma yang dibuat oleh manusia. Saking banyaknya norma yang dibuat kemudian akan berkoherensi satu dengan yang lain, sehingga kemudian disebut sebagai sistem. Nah, tata hukum itu sebenarnya adalah perwujudan dari itu. Bagaimana manusia mewujudkan norma tadi untuk mengarah kepada pandangan hidup. Pandangan hidup itu adalah basisnya filsafat hukum. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kalau tadi Pancasila sebagai filsafat hukum, kita bicara sekarang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sila dalam Pancasila. Karena nilai yang muncul, karena sebutan Pancasila, nilai yang muncul yang bisa kita langsung lihat, itu adalah sila-sila dalam Pancasila. Dan itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oke, karena itu, karena itu masuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan kita mengakui, istilahnya, statement awal dari sebuah pendirian bangsa adalah konstitusi Undang-Undang Dasar 45, maka Pancasila itu menjadi landasan berpikir dan menjiwai semua kehidupan yang ada di Indonesia. Karena statementnya itu ada di situ, nilai silanya ada di dalam awal itu. Bukan dalam batang tubuh, tapi ada dalam awal itu. Dari mulai sila 1 sampai sila kelima. Dan secara koherens, secara keterkaitan satu sila dengan sila yang lain, itu akan saling melengkapi. Misalnya sila 1. Sila 1 itu kenapa menjadi sila yang pertama kali? Karena ada dasarnya. Manusia Indonesia itu adalah manusia yang berketuhanan, itu selalu pasti. Makanya manusia Indonesia pastilah beragama atau berkeyakinan. Maka sila ketuhanan yang Maha Esa berada di yang pertama kali. Karena itu akan menjadi wadah, menjadi payung bagi sila-sila yang lain. Termasuk nanti waktu bicara mengenai keadilannya yang dimaksudkan di dalam sila kelima, itu keadilan yang juga mengacu kepada keadilan yang hakiki. Meskipun tidak 100% bisa meniru keadilan hakiki, karena keadilan hakiki hanya bisa dimiliki oleh Tuhan. Maka manusia hanya bisa menirunya. Paling tidak, keadilan yang dimaksud seperti hakiki adalah keadilan substansial. Keadilan yang menyeluruh. Maka sebutannya sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi antara satu sila dengan yang lain itu saling berkaitan Bapak Ibu. Sila 1 ketuhanan yang Maha Esa, sila 2 manusia yang beradab. Manusia Indonesia yang beradab itu yang disebut salah satu syaratnya adalah dia harus berketuhanan. Keadilan sosialnya itu tadi, dia harus
keadilan yang memang mencirikan ketuhanan, yaitu keadilan hakiki. Meskipun itu tidak seperti keadilannya Tuhan, karena keadilan hakiki hanya milik Tuhan. Tapi manusia mencoba meniru itu dengan nama yang berbeda, dengan wujud yang berbeda, yaitu keadilan substantif. Maka keadilan sosial, nilai yang muncul dalam keadilan sosial itu adalah nilai keadilan substantif. Termasuk juga dengan sila keempat misalnya. Sila keempat itu kan adalah wujud dari karakteristik kemasyarakatan. Orang yang berkumpul atau komunal. Orang berkumpul mencari sebuah solusi, maka disebut sebagai musyawarah mufakat. Itu kodratnya manusia. Manusia, individu ada di dalam sila kedua. Manusia sebagai makhluk sosial sekaligus juga ada di dalam sila keempat. Jadi Bapak Ibu, filosofi dari Pancasila itu sendiri, kalau dari pandangan para ahli ini ya benar-benar memang menjiwai gitu ya. Artinya semua aspek ada, ketuhanannya ada, kemanusiaannya ada, bentuk persatuan komunalnya ada, karakteristik makhluk sosialnya ada, keadilannya juga ada. Ya. Oke. Terus yang selanjutnya adalah pemikiran P. Arif Sidarta mengenai hukum Pancasila dan hakikatnya. Ini menurut urutannya ya Bapak Ibu, hakikat hukum Pancasila itu menurut P. Arif Sidarta adalah hukum yang memunculkan kewajiban, terus kemudian memunculkan hak, barulah kemudian adanya kerukunan. Setelah kerukunan maka ada kepatuhan dan kemudian keharmonisan atau keselarasan. Nah, dari situlah tercapai kekeluargaan. Ini sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini yang di awal tadi. Fakta Bhinneka Tunggal Ika yang memunculkan kekeluargaan. Bagaimana prosesnya berjalan? Prof. Sudiman tidak menjelaskan secara detail, tetapi B. Arif Sidarta kemudian menjabarkan dengan cara ini. Dengan bahasan hukum Pancasila dan hakikatnya. Jadi hakikat hukum Pancasila adalah hukum yang kemudian menciptakan kekeluargaan. Dengan proses seperti ini. Oke, nah kenapa disebut hukum Pancasila? Hukum Pancasila pada hakikatnya adalah sebagai hukum positif yang tumbuh dari dalam masyarakat untuk mencapai ketertiban yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi tetap sumber dari hukum Pancasila tetaplah masyarakat. Ini sebenarnya kalau pandangan seperti ini berarti menggunakan pandangan mazhabnya sosiologi hukum. Ya, artinya mazhab sosiologi hukum itu kan melihat hukum itu sebagai gejala sosial. Itu perspektif yang digunakan oleh aliran hukum sosiologis. Jadi muncul di sini, kalau kelihatan di sini bahwa hukum Pancasila sebagai hukum positif tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia. Sama seperti pandangan aliran sosiologi hukum yang mengatakan hukum adalah gejala sosial. Itu kira-kira. Nah, kemudian bagaimana hukum Pancasila itu terbentuk? Bapak Ibu, kalau melihat istilah hukum Pancasila itu jangan diartikan, oh ada namanya Undang-Undang Pancasila. Bukan itu ya. Hukum Pancasila konsepnya B. Arif Sidarta itu adalah imajinasi dari beliau untuk mengatakan hukum yang mempunyai nilai-nilai Pancasila. Maksudnya seperti itu. Makanya proses pembentukan hukum Pancasila itu melalui tindakan nyata dalam masyarakat, bukan melalui formalitas. Bukan hanya melalui formalitas maksud saya, bukan hanya melalui formalitas. Jadi proses terbentuknya hukum Pancasila melalui tindakan masyarakat dan melalui keputusan pejabat. Artinya bisa informal, bisa formal. Informal bentuknya hukum tidak tertulis, formal bentuknya hukum tertulis. Ya.
Ya bisa aja bentuknya pokoknya segala norma ya, segala norma yang mengandalkan nilai Pancasila itu kemudian oleh B. Arif Sidarta disebut sebagai hukum Pancasila. Oke, saya pikir itu dulu Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Ini sudah malam, kemudian kebetulan saya juga mulai tiba-tiba pilek ya. Tapi tenang Bapak Ibu, saya sudah PCR jadi hasilnya negatif ya. Oke, ada yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada berarti tugas Bapak Ibu ya. Tugas Bapak Ibu yang tadi ada 5 kelompok. Harapannya pertemuan selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa presentasi terkait dengan tugas. Tugasnya itu kan ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama adalah melihat perspektif teori dan filsafat terkait dengan cara berpikir hakim MK di dalam memutus perkara nomor 91. Yang kedua, harmonisasinya. Adakah perspektif itu yang Bapak Ibu bisa ambil nilai-nilai harmonisnya? Ya, nilai-nilai harmonisnya Bapak Ibu bisa ambil sehingga bisa untuk menjawab pertanyaan mendasar dari Stemler tadi. Apakah ini benar? Pertanyaan Stemler kan sederhana, Bapak Ibu, tapi jawabannya sulit. Maka Bapak Ibu membutuhkan standar ukuran, nilai ukur. Dan sementara ini Bapak Ibu berpijak kepada teori aja, ataupun filsafat. Silakan. Kalau standarnya Stemler agak sulit dikonkretkan. Kenapa? Hukum masa kini, hukum masa lalu, dan hukum masa depan. Ini kan sulit sekali. Maka sementara ini kita gunakan dulu ukuran-ukuran filsafat dan teori. Nah, barulah nanti kita simpulkan sama-sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mempunyai dua pertanyaan itu, tugasnya bisa dipresentasikan untuk pertemuan selanjutnya. Ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu? Enggak ada? Baik. Ya, kalau tidak ada, oke, mohon maaf ya. Hari ini tidak maksimal, mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya bisa maksimal. Saya akhiri kuliah, terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa untuk tugas pertemuan selanjutnya. Ya, sampai bertemu lagi, selamat malam, salam sehat selalu Bapak Ibu. Baik Pak, selamat malam. Makasih Pak. Terima kasih.